Selamat hari Minggu untuk kita semua. Ketepatan dengan hari Minggu panggilan, kami, Romo, Bruder, dan Suster ingin berbagi cerita tentang hidup panggilan kami. Saya Suster Mary, CM. CM itu Carmelite Missionaris. Pendiri CM namanya Beato Franciscus Palau OCD yang berasal dari Spanyol. Panggilan saya berawal dari kelas 3 SD, di mana saat itu saya bertemu dengan seorang suster yang selalu tersenyum, ramah kepada semua orang. Dalam hidup membiara pastinya ada banyak pengalaman-pengalaman, baik itu yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Mengapa sampai saat ini saya tetap bertahan? Itu semua karena cinta Tuhan. Saya sudah 18 tahun menjadi suster. 4 tahun saya lewati sebagai aspiran, postulan, novis di Kupang NTT. 2 tahun masa juniorat di Gubuk Sedayu di paroki sini di Susteran CM. 2 tahun berikutnya lagi bertugas di Kupang. Setelah itu bertugas di Filipina selama 4 tahun. Pulang ke Indonesia bertugas di Semarang selama 3 tahun. Dan pada tahun 2017 pindah ke paroki ini di Susteran CM sampai saat ini. Banyak orang berkata bahwa pilihan untuk hidup membiara itu berat dan tidak menyenangkan. Selama manusia hidup pasti mengalami 2 hal, yakni menyenangkan dan menyakitkan. Panggilan itu adalah anugerah Tuhan dan panggilan itu adalah misteri. Yang penting dalam hidup kita adalah apakah kita bahagia dengan panggilan hidup kita saat ini? Berkah dalam, berkah dalam, berkah dalam. Tuhan memberkati. Anak-anakku yang terkasih, salam kasih. Semoga kasih Tuhan melimpah untuk Anda semua. Baik, perkenalkan nama saya Romo Antonius Hadi Cahyono, PR. Saya imam dari Keuskupan Agung Semarang. Ya, saya anak dari bapak dan ibu tentu saja. Dari 4 bersaudara, laki-laki semua. Saya nomor 2. Ya, itu dari keluarga saya. Lalu saya menjadi imam Keuskupan Agung Semarang, menjadi imam sudah kurang lebih 10 tahun. Kurang lebih saya sudah melalui beberapa tempat tugas yang dipercayakan kepada saya. Saya pernah melalang buana. Ya. Pokoknya semua sudah saya lalui semua, pokoknya keren jadi pastor. Ya. Pertama saya bertugas di paroki Santa Teresia juga sama, Jombor, Ceper, Klaten selama 3 tahun. Setelah itu naik dari desa naik ke gunung. Tugasnya di paroki Santo Petrus Canisius Wonosari Gunung Kidul 2 tahun. Ya, setelah 2 tahun kemudian ditugaskan kembali dari gunung ke kota. Saya bertugas di paroki Katedral Ratu Rosario selama 2 tahun. Setelah itu saya ditugaskan menjadi misionaris domestik di Keuskupan Ketapang, tepatnya di paroki Semandang. Ya, selama 3 tahun saya berada di luar Jawa untuk menjadi misionaris domestik, meskipun saya imam Keuskupan Agung Semarang tetapi punya sedikit membantu juga di sana. Lalu setelah itu saya bertugas di paroki Sedayu. Ini kurang lebih sekitar 6 bulan. Apa yang membuat saya ingin menjadi pastor? Bagi saya jadi pastor itu keren. Saya sudah mulai ingin menjadi imam atau pastor itu sejak SD, mulai dari ketika saya terlibat menjadi misdinar. Menjadi misdinar itu juga keren, lalu kemudian lihat pastornya keren-keren, lalu juga karya-karyanya yang luar biasa, lalu saya tergerak lalu masuk ke seminari. Ya, kurang lebih kalau dihitung-hitung itu 12 tahun, tetapi awalnya kelihatan lama, tetapi sebenarnya ketika sudah menjalani tidak begitu lama. Itu setelah perjalanan saya, lalu saya awalnya hanya tertarik, lalu kemudian saya mengenal lebih jauh, lebih dalam lagi, dan akhirnya ya memutuskan untuk mantap menjadi imam untuk Keuskupan Agung Semarang.
salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Suster Evarista HK. HK singkatan dari Kongregasi Suster-Suster Belas Kasih dari Hati Yesus yang Maha Kudus. Pusatnya ada di Bandar Lampung. Kongregasi Suster-Suster Belas Kasih dari Hati Yesus yang Maha Kudus ada di 5 keuskupan, yaitu Keuskupan Tanjung Karang, Keuskupan Agung Palembang, Keuskupan Agung Jakarta, Keuskupan Agung Semarang, dan Keuskupan Malang. Karya-karya kongregasi HK yaitu karya pendidikan, karya kesehatan, karya pastoral, karya pengembangan perempuan yaitu asrama. Mengapa saya tertarik menjadi suster? Awalnya saya melihat seorang suster yang datang di paroki di setasi saya. Waktu itu saya kelas 2 SD. Para suster mengadakan perlombaan. Kemudian saya mengikuti perlombaan itu dan saya mendapatkan juara. Dari situ saya mulai tergerak untuk ingin menjadi seorang suster. Adik, semangat pagi, apa kabar? Salam sehat selalu untuk adik-adik dan keluarga ya. Meskipun adik-adik masih senantiasa berada di dalam rumah, tapi ingat, jangan lupa untuk bahagia, oke? Oh ya, lebih dahulu perkenalkan, nama saya Budirawan FIC, tinggalnya di komunitas para Budira FIC atau Budiran FIC Sedayu, di samping SDPL Sedayu itu. Saya rasa adik-adik sudah tahu ya. Oke adik-adik, sebelum kita masuk untuk pembelajaran ini, baiknya kalau kita terlebih dahulu berdoa ya. Oke, kita akan berdoa dulu. Roh Kudus, amin. Tuhan yang Maha Kasih, kami putra-putrimu mengucapkan banyak terima kasih dan bersyukur atas segala kebaikan yang Engkau limpahkan dalam hidup kami. Terlebih pada kesempatan pagi hari ini, kami berikan waktu untuk bersama-sama belajar tentang gereja dan sabda Tuhan di dalam pelajaran untuk mempersiapkan menerima sakramen Ekaristi. Semoga Engkau sendiri hadir bersama kami dalam pembelajaran ini sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, kemarin adik-adik sudah belajar kan bersama dengan Suster Eva Kakak. Masih ingat apa yang adik-adik pelajari? Iya, kemarin adik-adik belajar tentang Tritunggal Maha Kudus. Nah, pada kesempatan kali ini ya, kita akan belajar, lanjutkan pembelajaran kita, yaitu mengenai Sabda Tuhan atau Kitab Suci dan Gereja. Namun terlebih dahulu kita akan bernyanyi bersama. Ya, nanti kita bernyanyi bersama dengan para suster CM, yaitu Suster Mary dan Suster Anti. Oke, yuk nyanyi bersama. Baik adik-adik, setelah kita bernyanyi bersama, kita akan lanjutkan dengan masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang Sabda Tuhan atau Kitab Suci. Bruder pengen tahu terlebih dahulu nih, seberapa banyak adik-adik atau sesering apa adik-adik membaca Kitab Suci, atau setidaknya adik-adik pernah
memegang atau membuka-buka kitab suci? Ayo. Nah, adik-adik, dalam kitab suci apa yang adik-adik pernah baca isi dalam kitab suci itu? Kan ada beberapa kitab kan? Ayo, apa saja yang pernah adik-adik baca? Oke, untuk membantu adik-adik mengingat tentang kitab suci, ini Budur akan membantu kembali ya, mengingatkan kembali apa yang telah adik-adik pernah pelajari atau lihat atau baca dalam kitab suci. Namun terlebih dahulu kita akan permainan supaya adik-adik bisa lebih mengingat kitab suci tersebut. Oke? Permainannya adalah tebak kata dan merangkai kata. Oke ya? Nanti adik-adik, jawaban dari adik-adik di kolom komentar di bawah ini ya. Oke? Ya. Nanti juga akan dijadikan presensi kehadiran adik-adik dalam pertemuan kali ini dan juga untuk pengambilan nilai adik-adik. Jangan lupa cantumkan nama lengkap dan jawabannya. Itu ya. Perhatikan. Adik-adik, nih katanya ya, nanti Budur akan menunjukkan satu huruf. Nanti kemudian adik-adik akan menyebutkannya ya. Nanti akan tulis di kolom komentar. Oke? Nah, yang pertama Budur akan menunjukkan huruf ini. Ya. K. Huruf K. Nanti silakan adik-adik ya jawab huruf K itu dalam kitab suci apa. Oke? Ini yang satu. Kemudian yang kedua adalah huruf B. Oke? Jelas ya, huruf B itu di dalam kitab suci menunjukkan kitab apa. Nah, kemudian yang ketiga adalah huruf M. Oke, jelas ya? Nanti silakan adik-adik menuliskan jawaban tersebut di kolom komentar. Semua harus menjawab loh ya. Ini juga termasuk nanti masuk dalam presensi Anda. Gitu ya. Oke. Adik-adik, sekarang permainan yang kedua, yaitu adik-adik diminta untuk merangkai kata. Ya, jadi nanti ada kata-kata yang belum urut. Ya, nanti adik-adik yang akan mengurutkan, dan ini masih dalam kitab suci. Ya, nanti silakan adik-adik mencarinya, menemukan apa kata yang tepat untuk kalimat-kalimat huruf-huruf yang masih acak ini. Ya, yang pertama adalah ini. Ya, oke. Oke. Yang kedua adalah ini. Nah, nanti silakan adik-adik cari di kitab suci. Ini akan membentuk kalimat apa dalam kitab suci? Kitab apa? Oke. Jelas ya? Kemudian selanjutnya adalah ini. Oke. Sudah ya? Perhatikan. Kemudian akan balik lagi. Oke, sudah? Lanjut ya. Nah, seterusnya adalah nih, silakan nanti adik-adik akan tahu. Oh, ternyata itu adalah kitab ini toh. Nah, itu. Yang selanjutnya adalah ini. Ya. Jelas ya? Nah, yang terakhir adalah ini. Kira-kira apa nanti? Saya lagi silakan adik-adik menjawab di kolom komentar. Itu juga termasuk dalam penilaian dan presensi. Maka semua harus mengerjakan ya. Ditunggu jawabannya. Gitu ya. Oke. Oke, adik-adik, setelah kita permainan, kita akan belajar ya, masuk dalam pembelajaran sama tentang Sabda Tuhan atau kitab suci. Nah, apa itu kitab suci? Menurut adik-adik apa? Coba. Kitab suci
itu disebut juga dengan Alkitab atau buku. Mengapa disebut kitab suci? Karena di dalamnya termuat sabda Allah dan semuanya adalah suci, ya. Nah, kitab suci bagi umat Katolik ini menjadi pegangan iman, menjadi sumber iman, yaitu akan Yesus Kristus. Perlu diketahui bersama bahwa kitab suci di dalam agama Katolik itu dibagi menjadi dua, yaitu kitab suci Perjanjian Lama dan kitab suci Perjanjian Baru. Adik-adik, kitab suci Perjanjian Lama ini merupakan gambaran keadaan umat manusia sebelum Yesus Kristus itu ada atau lahir. Di situ diterangkan atau dikisahkan tentang kisah penciptaan, perjalanan bangsa Israel menuju tanah terjanji, dan juga tentang nabi-nabi zaman dahulu. Perjanjian Lama ini dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah kitab Pentatuk atau Taurat. Nah, di dalam kitab Pentatuk ini dibagi atau ada 4 lagi, yaitu kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, dan kitab Ulangan. Kemudian yang kedua adalah kitab sejarah. Nah, di dalam kitab sejarah ini juga masih dibagi lagi. Ada kitab Hosea, ada Hakim-Hakim, ada Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, kitab Ezra, Nehemia, Tobit, Yudit, Ester, 1 Makabe, dan 2 Makabe. Kemudian yang ketiga adalah kitab kebijaksanaan atau hikmat, yang di dalamnya ada kitab Ayub, kitab Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, kebijaksanaan Salomo, dan Putra Sirak. Selanjutnya yang keempat adalah kitab para nabi, di mana dalam kitab tersebut ada kitab Yesaya, Yeremia, Ratapan, Baruk, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, dan Maleaki. Sekarang kita akan melanjut ke kitab Perjanjian Baru. Nah, kitab Perjanjian Baru ini melanjutkan atau menyempurnakan dari kitab Perjanjian Lama. Dan ini lebih pada mengisahkan perjalanan hidup Yesus, mulai dari saat lahir sampai wafatnya, kemudian mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh Yesus, perumpamaan-perumpamaan, kemudian ajaran-ajaran Yesus. Nah, di dalam Perjanjian Baru ini ada 27 kitab. Dalam kitab Perjanjian Baru itu terdiri dari 4 Injil. Adik-adik sudah tahu belum 4 Injil itu apa saja? Nah, ya, ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Kemudian ada kisah para rasul. Kemudian ada surat-surat Santo Paulus. Santo Paulus pada umat di Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, pada umat di Galatia, umat di Efesus, Filipi, di Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, pada Titus, Filemon, dan Ibrani. Dan yang terakhir adalah kitab Wahyu. Nah, adik-adik, mengapa kita harus membaca dan mendalami sabda Tuhan yang ada di dalam kitab suci? Nah, karena kalau kita tidak mengenal kitab suci, berarti kita bisa tidak mengenal Kristus. Hal ini juga dikatakan oleh Santo Hieronymus yang menegaskan bahwa sarana utama untuk mengenal Kristus lebih dalam yaitu ada dalam
kitab suci. Oke, adik-adik terkasih, kita sudah belajar tentang kitab suci. Sebenarnya masih banyak yang dapat kita pelajari, kita dalami tentang kitab suci, ya. Nah, itu nanti bisa adik-adik pelajari lebih lanjut, cari di buku-buku, di internet yang berkenan dengan kitab suci. Silakan, itu menjadi PR juga untuk adik-adik, sehingga semakin akrab dengan kitab suci, kita akan semakin dimantapkan iman kita. Kita akan semakin akrab dengan Tuhan Yesus sendiri. Ingat ya, sabda Tuhan harus kita tanamkan, harus kita ngerti di dalam diri kita untuk semakin menjadi murid-murid Kristus yang baik. Adik-adik, setelah kita tadi mempelajari tentang kitab suci, kita lanjut. Yang kedua, materinya adalah tentang gereja. Ya. Menurut adik-adik, gereja itu apa? Nah, kata gereja ini punya dua arti. Yang pertama, gereja dengan huruf G besar, itu ada ya. Gereja dengan huruf G besar tadi adalah paguyuban atau persekutuan. Yaitu siapa? Ya, bruder, suster, romo, adik-adik, keluarga. Nah, itu yang dinamakan dengan gereja, ya, dengan huruf G besar, ya. Jadi itulah umat Allah. Dan yang kedua adalah gereja dengan huruf G kecil. Itu yang dimaksud adalah tempat ibadah atau tempat di mana umat beriman kepada Kristus itu beribadah. Ini lebih menunjuk pada bangunannya atau gedungnya, seperti yang sekarang kita punya itu, ya, gereja paroki Teresa Sedayu sekarang udah punya gereja gedung yang bagus, ya. Maka itu harus dirawat dengan baik, ya. Adik-adik harus semakin lebih rajin untuk beribadah. Oke ya. Nah, kemudian siapa pendiri gereja? Pendiri gereja adalah Kristus sendiri, ya. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasai. Ini ada di dalam Injil Matius bab 16 ayat 18. Ya, ini Yesus yang bersabda. Jadi dasar terbentuknya sebuah gereja adalah Kristus. Sedangkan pemimpin gereja yang kelihatan yaitu ya Kristus itu sendiri. Karena Kristus itu kepala dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Oke? Jadi kita ini satu dalam Kristus, seperti kata Santo Paulus, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. 1 Korintus bab 12 ayat 27. Nah, sedangkan pemimpin gereja yang kelihatan di dunia ini adalah Paus. Paus adalah wakil Kristus di dunia. Paus merupakan pemimpin tertinggi dalam struktur hierarki gereja. Apa itu hierarki? Hierarki adalah kepemimpinan gereja. Jadi ya, yang tertinggi itu Paus, yaitu pemimpin umat atau gereja Katolik sedunia. Adik-adik tahu nggak nama Paus kita? Coba siapa? Tuliskan nanti ya, adik-adik, jawabannya ada di kolom komentar. Saya lagi, siapa nama Paus kita saat ini yang memimpin gereja Katolik sedunia? Oke ya, nanti ditulis jawabannya. Yang kedua adalah uskup, yakni pemimpin umat atau gereja Katolik sekeuskupan. Ini tugas lagi, adik-adik sebutkan siapa nama uskup Keuskupan Agung Semarang, ya, uskup kita.
Sekali lagi nanti tuliskan di kolom komentar siapa nama uskup Keuskupan Agung Semarang yang saat ini memimpin. Oke ya. Kemudian di bawah uskup ada imam atau pastor atau romo. Ya, ini yang memimpin umat atau gereja separoki. Ini juga nanti silakan adik-adik menulis di kolom komentar siapa nama kedua romo kita ya, romo di gereja atau paroki Santa Teresia Sedayu saat ini. Adik-adik tahu kan ada 2 romo? Nah, silakan nanti dituliskan dalam kolom komentar ya. Ditunggu nanti. Oke, dan yang terakhir adalah diakon tertahbis. Ini bukan pro diakon loh ya, tetapi asisten atau membantu imam yang mau menjadi imam ya. Itu. Nah, jadi tahu ya hierarkinya, ada paus, di bawah paus ada uskup, di bawah uskup ada imam atau romo, di bawah imam romo ada diakon tertahbis. Oke, adik-adik, saya rasa sekian dulu ya untuk pelajaran kita pada pertemuan kali ini ya. Jadi ada 2 materi. Yang pertama adalah kitab suci atau sabda Tuhan, yang kedua adalah gereja. Maka nanti silakan adik-adik bisa mempelajari lebih dalam lagi, masih banyak lagi ya, karena kita keterbatasan waktu. Maka silakan nanti adik bisa mengembangkan untuk mempelajari tentang kitab suci dan gereja. Terima kasih atas kebersamaan ya dalam pelajaran di pagi hari ini. Semoga ini semua bisa menambah wawasan kita semua ya. Kita semakin ditugan sebagai umat Katolik, sebagai pengikut-pengikut Kristus yang setia, dan semoga adik-adik tetap semangat di dalam pelajaran, dan nanti di minggu selanjutnya tetap harus rajin ikut dalam pelajaran kita ya. Kita akan mengakhiri dengan doa. Salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga ya. Kita akan berdoa, kita tundukkan kepala kita pejamkan mata, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau telah berkenan menyertai kami, putra-putrimu, di dalam pelajaran pada pagi hari ini. Semoga dengan pelajaran ini semakin meneguhkan iman kami kepada putramu, Yesus Kristus, dan semoga kami juga senantiasa terus berkembang dalam iman, harapan, dan kasih seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah kegiatan kami selanjutnya. Semoga kami senantiasa Kau bimbing, Kau jaga, dan lindungi. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa. Berkah dalam.